Ya, pertanyaannya soal Iran ini, Ustaz, benar nggak ada nuklirnya Iran nih? Ini judulnya wallahu a'lam bishawab. Tapi yang bisa kita pastikan di sana yang punya nuklir adalah Israel. Bagi Iran sekarang, dia nggak pikirin nuklir. Yang dipikirin senjata yang lebih penting bagi Iran sekarang adalah geografi. Menurut saya Presiden hanya menganggap bahwa semua yang dekat dengan wilayah kita secara geografi harus kita hadapi secara serius. Isu Taiwan, isu Korea Utara Selatan serius buat Indonesia itu, karena itu ada di halaman kita gitu loh. Kalau Letkol Teddy sama Pak Dino Patijalal tuh udah ada juru damainya apa belum? Itu judulnya wallahu a'lam bishawab. Eranya saya menghargai Pak Dino ya. Tapi era beliau adalah era di mana lembaga multilateral itu masih hidup. Masih efektif. Tapi era sekarang itu enggak sama sekali. Apa gunanya Presiden hadir dan pidato? Itu kan menunjukkan komitmen Indonesia bahwa lembaga ini walaupun tidak berdaya tetap kita perlukan. Dan karena itu harus dihidupkan kembali. Harus tetap berusaha dipertahankan dengan semua reformasi yang harus kita lakukan kepada lembaga itu. Pertemuan di level kepala negara itu memberikan confidence besar. Karena dalam waktu yang cukup lama juga Indonesia dianggap terlalu fokus ke dalam negeri itu. Oke, kembali lagi di Total Politik dan kali ini kita kedatangan seorang pejabat negara, ya kan? Iya. Ketua umum partai, Ya. dan sahabatnya Bang Fahri. Ustadznya Bang Fahri nih. Ustadz, ya kan kita manggilnya bingung nih antara Ustadz, Pak Wamen, atau Yang Mulia. Iya. Kan kalau udah masuk ke pejambon itu kita udah masuknya udah Yang Mulia tuh. Iya. His Excellency kan. Ya, tapi dengan sekarang ini walaupun beliau diangkat sebagai wakil menteri Pak Prabowo, Wakil Menteri luar negeri loh. ya, Iya. oleh Pak Prabowo. Cuma beliau tetap dianggap berguguran di jalan dakwah. Ustadz Anies Mata. Halo Pak Ustadz. Ya. Gak apa-apa ya, gue panggil Ustadz dulu gak apa-apa ya kan. Lu tegang amat sih. Ini pengaruh rejim, Ustaz. Ya. Kalau pengaruh rejim nggak bisa ditanggapi, mungkin pengaruh geopolitik. Iya. Ya, Tapi gini Pak Ustaz, pertanyaan pertama, apakah rejim yang dianggap pemerintahan, ya kalau kita mau pakai kata yang netral, pemerintahan yang dianggap gesturnya lebih perang pikir, kan Pak Prabowo hobinya perang pikir kan, ini dadaku mana dadamu gitu, ini pikiranku mana pikiranmu gitu, antek asing, oligarki, deep state, banyak banget tuh konsep-konsep akademik yang digunakan Pak Prabowo untuk menjelaskan situasi hari ini. Dan itu di satu sisi sebagai debat akademik tentu menarik, sebagai sebuah arena perang pikir menarik, tapi dalam persuasi public support ini kan masih question mark gitu. Ya, terlihat maksudnya dari orang paham apa kagak gitu. Iya kan terlihat dari approval ratingnya Pak Prabowo yang turun nih. Jangan-jangan bukan karena program, karena saya curiga mostly pemilih Indonesia itu bukan rational voters lah. Dalam berbagai macam survei pasti pertimbangan emosional dan psikologisnya lebih gede. Kalau gara-gara program aja, menurut saya dampaknya nggak akan sebesar itu gitu. Nah, artinya ada anggapan bahwa ini pemerintahan yang mungkin pikiran Pak Prabowo gagal dipahami publik karena nuansa perang pikirnya. Apakah dalam diplomasi internasional juga yang terjadi perang pikir juga, atau sebuah resepsi kepantasan diplomatik yang lebih persuasif sebenarnya? Pak Ustadz bisa cerita dulu nggak pengalamannya selama menjalankan tugas negara ini? Ini pertanyaan juga tegang banget ini. Ini karena merefleksikan ketegangan tadi kan. Karena saya cuma menyampaikan ketegangan Pak Ustadz. Jadi sebenarnya kan kita lihat sisi politik dulu ya sebelum sisi diplomasinya. Kan fungsi edukasi dan agregasi kepentingan itu kadang-kadang tidak selalu sejalan juga ya.
bahwa pada satu titik ketika kita menghadapi masalah yang kompleks dan tidak tampak ada jalan keluar yang sederhana, penyederhanaan yang berlebihan juga bisa menyesatkan, gitu ya. Jadi seringkali dalam perjalanan satu bangsa itu selalu penting untuk menggugah basis-basis premis yang selama ini kita pakai, asumsi-asumsi dasar yang selama ini kita pakai yang mungkin sebenarnya sudah tidak relevan atau menciptakan banyak masalah, tapi perlu digugat dari waktu ke waktu. Contohnya? Kalau kita, termasuk selama ini yang semua istilah yang dipakai oleh Pak Prabowo yang kita anggap selama ini sebagai istilah akademik, sebenarnya di masyarakat luar itu perbincangan hari-hari juga gitu loh. Iya, nggak usah di masyarakat kayak di Amerika atau di Eropa lah ya, di Timur Tengah lah misalnya yang menjadi portofolio saya. Semua isu itu adalah isu perdebatan hari-hari di media, baik di media mainstreamnya ataupun di sosial medianya gitu loh. Karena mereka hidup dalam situasi di mana persoalan itu memang secara terus-menerus diangkat dan orang membongkar semua asumsi-asumsi dasar mereka dalam pemahaman tentang negara, tentang agama, tentang sistem ekonomi dan apa saja gitu loh. Itu secara otomatis yang kita terlibat dalam perdebatan kayak begitu ya. Nah, tapi begitu kita dihadapkan pada agregasi kepentingan, terutama kalau kita menghadapi tekanan ekonomi, orang kan perlu penyederhanaan kan, iya kan? Nah, cuma bagaimana misalnya Anda menghadapi satu masalah ketika bansos bisa dianggap sebagai agregasi kepentingan rakyat di bawah, tapi kalau ada perang antar elit, ini kan bisa dinegasi, iya kan? Sehingga tidak semua kebaikan yang Anda lakukan secara otomatis difahami sebagai kebaikan, iya kan? Artinya Anda bisa menyalurkan bansos tapi tidak melahirkan terima kasih, iya kan? Apalagi sampai dukungan politik kan bisa terjadi seperti itu. Jadi kebaikan Anda belum tentu ada konversinya ke bawah. Belum tentu ada konversinya, karena ada persoalan yang terjadi di balik layar. Ya kan, pertarungan di di elit politik ini menyebabkan satu program atau satu kebaikan, katakanlah kita pakai bahasa sederhana begitu, selalu mengalami distorsi demi distorsi demi distorsi itu. Iya kan? Begitu juga ketika kita tidak punya perdebatan di tingkat elit yang bagus dan terbuka, seringkali ada program yang berjalan lancar, tapi kemudian justru disitulah masalahnya. Misalnya di periode yang lalu ada 2 undang-undang yang sangat penting, tapi tidak pernah mendapatkan perdebatan publik yang cukup. Undang-undang tentang ibu kota negara, IKN, dan yang kedua undang-undang Omnibus Law, Ciptaker. Yes. 2 undang-undang ini punya implikasi yang sangat besar, tapi tidak pernah ada dalam perdebatan publik, tidak pernah menjadi perdebatan publik yang ramai. Ya dijalanin aja begitu, iya kan? Begitu ada masalah di lapangan, orang nggak menggugat undang-undangnya, tapi orang menggugat langsung kepada implementasinya kan, kayak gitu ya. Hulunya nggak dipersoalkan. Hulunya nggak dipersoalkan. Padahal pada dasarnya ini adalah hulunya. Ketika semua kanal politik itu terkendali semuanya tampak gampang kan? Karena gampangnya dia berlalu cepat. Habis itu di belakang hari dia menimbulkan masalah itu. Itu 1-2 contoh dari periode yang lalu. Nah, dalam dunia diplomasi internasional sekarang ini, kita berhadapan dengan satu situasi di mana tatanan lama ini memang mati dan tatanan barunya belum ada. Itu. Misalnya contoh, ketika Anda menghadapi genosida di Gaza. Ini pembantaian hari-hari kita nonton selama 2 tahun. Iya kan? Orang mengkritik misalnya kenapa pemerintah terlibat dalam BOP. Tapi orang nggak pernah mengkritik apa yang bisa dilakukan oleh PBB.
Iya kan? Tatanan lama ini PBB kan? Iya kan? Kita nggak pernah menggugat apa yang bisa dilakukan oleh PBB di situ. Iya kan? Kan isu tentang human rights ini kan kayak nggak dipakai kan? Iya kan? Nah sekarang kalau Anda menonton peristiwa itu setiap hari dan Anda adalah warga negara di Timur Tengah, misalnya Anda berumur 15, 20, 25, 30 gitu loh. Anda menyaksikan peristiwa itu setiap hari. Apa yang ada di kepala Anda gitu. Iya kan? Mood publik itu kan rusak. Dia melihat pemerintahnya nggak bisa melakukan apa-apa. Dia melihat saudara-saudaranya dibantai di sana dan dia sendiri juga tidak bisa melakukan apa-apa. Pemerintahnya nggak bisa melakukan apa-apa. Masyarakat internasional nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Yeah. Mood seperti ini menurut Anda apakah tidak bisa menjadi ladang subur bagi sebuah revolusi? Oke. Iya kan? Itu satu ya. Saya diskusi dengan banyak jurnalis senior di Barat dan di Timur Tengah soal ini. Saya tanya mereka, nanti mana yang akan lebih cepat terjadi? Revolusi sosial atau perang? Dia bilang nggak ada yang tahu. Yang terjadi perangnya kan? Iya kan? Iya. Karena dia eskalatif. Jadi perang yang tadinya cuma ada di Palestina tiba-tiba melibatkan semua orang. Dan tiba-tiba Amerika hadir di situ kan? Iya kan? Sebagai hero. Iya. Dia hadir akhirnya sebagai aktor kan. Dan ini kan cerita belum selesai. Iya. Tapi coba bayangkan bahwa kita hari-hari memandang peristiwa seperti itu dan kita semua seperti tidak berdaya. Kita di sini oke demo bisa kan? Teriak depan kedutaan Amerika kan bisa kan? Pemerintah ngasih bantuan kemanusiaan. Tapi masalahnya kan nggak selesai. Genosidanya terus berlangsung. Ada negara kecil namanya Israel dan kita nggak bisa melakukan apa-apa kepada dia kan? Iya. Ini masyarakat dunia kan? Kira-kira kan orang bertanya begitu. Nah sekarang saya hadir dari awal karena perang di Palestina kan dari bulan Oktober 2023 ya. Saya jadi wamen Oktober 2024. Jadi udah di pertengahan jalan kan. Saya mulai terlibat dalam perbincangan dan semua orang seperti kebingungan apa yang bisa kita lakukan. Tapi negara-negara pemerintah yang ada di sekitar kawasan itu semuanya deg-degan semua gitu. Khawatir nih. Ini kalau kita biarkan rakyat kita akan melihat kita ini pemerintah yang nggak ada gunanya. Oke. Oh justru pemerintah tetangganya itu kehilangan legitimasi dari rakyatnya sendiri. Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Tiap hari kita menyaksikan saudara kita dibantai seperti mood itu juga yang muncul di negara-negara Eropa ya Pak Ustadz ya. Kayak Spanyol gitu. Misalnya Spanyol kan paling keras tuh mendukung Palestina sampai kemarin agak tegang sama Amerika juga kan. Maka waktu Piala Dunia kemarin isu itu naik gitu kan. Oh jadi bereaksi ya? Bereaksi. Itu juga yang terjadi. Karena orang-orang misalnya Eropa yang selama ini pendukung paling kuat dari isu hak asasi manusia kan sekarang menyaksikan itu. Nah terus kan Eropa kan ada dalam dilema. Mereka dulu adalah supporter berdirinya Israel. Kenapa mereka mendukung berdirinya Israel dulu, terutama Inggris, Jerman, Prancis, semuanya karena itu adalah kayak bayar utang budi kepada orang-orang Yahudi yang menghadapi genosida di Eropa. Iya kan? Walaupun pada dasarnya itu adalah kalau kita merujuk kepada historinya yang lebih jauh, pada dasarnya itu adalah titik kontrol dari koloni Barat di dunia Islam. Sebenarnya intinya itu. Tapi cover besarnya kan itu ya. Nah sekarang mereka menghadapi publiknya yang percaya kepada narasi tentang hak asasi manusia dan melihat pemerintahnya nggak bisa melakukan apa-apa. Diam saja melihat genosida terjadi. Jadi kita melihat bahwa di antara tahun 2024, 2024, 2025 ini untuk pertama kalinya isu Palestina menjadi isu dalam pemilu di Eropa, di Amerika. Bahkan Partai Demokrat membuat analisis terakhir tentang kenapa Kamala Harris kalah. Ya kalahnya di isu Palestina. Gitu. Nah sekarang kira-kira itu lanskap situasinya gitu kan. Nah sekarang kita berpikir begini. Orang-orang bertanya, terus apa yang bisa kita lakukan? Lakukan aja sesuatu, apa aja yang bisa gitu loh. Saya ketemu dengan satu pemimpin di satu negara ya di Timur Tengah. Dia bilang, masa sih kita nggak bisa melakukan sesuatu ya? Orang ini
melakukan apa aja yang dia mau kok bisa itu. Dan kita ini kayak tidak berdaya betul melakukan sesuatu. Itulah awal ide kenapa orang berpikir gimana kalau kita negara-negara Islam, pemimpin-pemimpinnya ini yang ada bobotnya negaranya ketemu dengan Trump. Karena yang bisa bilang tidak kepada Netanyahu ya Trump. Ya. Itulah awal asal usulnya. Ya induk sembangnya ini kan. Itu asal usul kenapa kemudian nanti lahir BOP-nya. Jadi inisiatif dari beberapa negara Islam, Turki, Qatar dan negara-negara lain. Dan kita ikut dalam dalam ide itu. Karena Trump sendiri juga mengalami tekanan publik internalnya tentang isu ini kan. Masa nggak bisa melakukan sesuatu ya kan? Ya. Nah, sekarang kira-kira di dalam pergaulan internasional sekarang ini, Anda menyaksikan ini momen di mana kita menyaksikan paling banyak pertemuan di tingkat summit pemimpin tertinggi secara terus-menerus. Iya kan? Dan di luar dari jadwal-jadwal normal pertemuan melalui lembaga multilateral. Oke. Kan itu kan? Yang rutin ya? Yang rutin, ya kan? Artinya orang sudah ya ada PBB tapi nggak bisa bikin apa-apa ya. Karena situasinya lanskapnya benar-benar berubah. Dan karena itu ini momen di mana leader itu memainkan peran yang sangat penting ketika institusi tidak berdaya. Ya, dalam konteks ini PBB. Dalam konteks ini PBB dan hampir semua lembaga multilateral lah secara umum. Berarti multilateral agency ini udah bukan konsep yang relevan lagi hari ini dong Pak Ustadz. Bisa dibilang kayak gitu nggak? Ide jadi semua orang masih pasti akan mengatakan kita tetap mendukung itu berada. Tapi semua orang juga tahu faktanya bahwa lembaga ini makin tidak relevan. berdaya. Ini hidup segan mati tak mau kan. Ada berarti ada baru Hidup lagi. sehat apa hidup Jokowi apa? Ada lagi hidup segan. Tapi Gua kira mau ngomong hidup sehat atau hidup Jokowi. hidup sehat, hidup segan, Hidup Jokowi. Ini kacau nih, Ustadz Kalau nih. saya mau hidup bahagia aja. Iya. Terus nggak ada langkah koreksi Pak Ustadz. Untuk apa membiarkan liabilities yang ya kalau bisa dianggap liabilities gitu ya udah dikoreksi aja, kita nggak usah pakai multilateral lagi. Ini kan Pak Prabowo juga yang terbaru kan gabung ke multilateral juga namanya BRICS misalnya. Ini kan juga a kind of multilateral yang mungkin saja di masa depan akan bernasib sama, apalagi ini sangat tergantung kepada posisi China di geopolitik ya kan. Ada multilateral yang keberadaannya sangat tergantung kepada kekuatan satu negara, dependensinya tinggi banget dan itu dianggap sebagai langkah strategis juga buat bergabung, sehingga kita nggak bisa membayangkan sebenarnya langkah politik internasional Pak Prabowo ini bebas aktif ya, semua juga ngomong bebas aktif dari dulu gitu loh Ustaz. Sebenarnya BRICS itu pada dasarnya itu kan ya masih komunitas selatan global south ya. Masih itu pada Paguyuban dasarnya. ya. Paguyuban selatan ya. Iya. Tapi idenya itu adalah mendorong proses transisi menuju tatanan dunia baru yang basisnya adalah multipolar. Sebenarnya ke situ arahnya itu loh. Pasca perang dingin. Enggak, setelah runtuhnya Uni Soviet kan sejak 91 kan yang berkuasa tunggal kan Amerika. Adik kuasanya Jadi satu. konsep unilateral ini yang mau dirubah. Di challenge. Nah, negara-negara yang punya bobot, terutama Cina, Rusia yang great power ini bergabung di situ semuanya, mengajak yang lain-lainnya juga ikut. Sebenarnya yang ikut di situ kan yang great power sama yang medium, kan yang banyak. Brazil, India, kemudian Afrika Selatan, kemudian Indonesia, dan kemudian yang lainnya juga kan ikut di situ ya. Secara populasi dan total GDP-nya juga gede, tapi secara geografi itu kan terpisah-pisah. Iya kan? Belum punya instrumen untuk menjadi pengganti sama sekali kepada lembaga multilateral ini. Belum ada, masih jauh sekali. Tapi ide dasarnya ketemu dengan momentumnya, momentum transisi ke arah sistem multipolar itu gitu loh. Namanya instrumen, dia punya efektivitas dan punya limit, iya kan?
Karena itu Indonesia berpikir waktu kita gabung di sana, kita mendorong arah ini. Arah kepada sistem multipolar itu kita dorong. Oke, untuk menjaga Untuk menjaga keseimbangan global. Itu intinya kita dorong ke arah itu. sehingga Pak Prabowo memilih masuk Kita BRICS. masuk juga ke situ. Tapi di waktu yang sama kan kita juga mau gabung di OECD kan. Karena kita punya hajat yang lain di sini. Iya. Hajat kita di sini adalah untuk menggunakan standar dari semua negara yang maju ini supaya kita mengupgrade kelas kita secara ekonomi dengan meningkatkan standar. Itu. Cuma ini kan barat. Iya. Bloknya beda nih. Beda kan? Gitu loh. Ini tampak seperti kontradiksi, tapi dalam situasi yang sekarang di mana tidak ada satu cantolan yang terlalu besar, paguyuban-paguyuban seperti ini nih menjadi sangat penting untuk selalu ada. Ya, kali-kali aja besar kan, ya kan. Paguyuban, Blue chip kan, langsung apa? Jadi maksudnya itu begini, kehadiran itu penting. Nah, yang dipastikan oleh presiden sekarang ini kehadiran dulu, karena permufakatannya nanti. Oke. Iya kan? Nih Pak Ustadz, saya mau langsung aja nanya lagi nih, karena Pak Ustadz udah nyenggung soal kontradiksi nih. Kami ini pernah diundang sama Presiden ke Hambalang untuk mendengarkan presentasi Presiden. Yang menarik adalah ketika Presiden menjelaskan soal political realism. Thucydides, terus Mesheimers, ya tokoh-tokoh realis lah, Machiavelli. Terus saya tanya Budi, kok Jokowi nggak ada ya bro? Ada coba di halaman berikutnya, coba kan ya, slide-nya kan di situ Bukan itu aja. pembahasannya, itu bercandaan aja. Nah, Lu jangan membuat dia bahaya lah. Iya, enggak. Kasihan Pak Ustadz. enggak, maksudnya adalah ketika Presiden bicara realism itu saya mengingatkan pidatonya Reagan ya, yang mengatakan pilihan itu sekarang not about war and peace, not war, either war or peace, but the most important is survive or disappear. Jadi itu kan salah satu doktrin realis lah. Pilihannya negara ini survive, dan itu yang dikatakan Presiden dengan state formationnya tadi, ada yang dari ideological state, economical state, sekarang realism state gitu. Presiden menjelaskan itu waktu itu Pak Ustadz. Ya artinya kan pilihannya bertahan atau musnah hari ini gitu. Semua pilihan tuh dalam rangka Indonesian first, negara ini bertahan lebih lama gitu. Termasuk itu tercermin dalam kebijakan-kebijakan dalam negerinya Presiden. Tapi di sisi lain ada kontradiksi ketika Presiden mengatakan 1 kawan terlalu 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Nggak ada yang terlalu sedikit terlalu banyak. Kalau pilihannya survive or disappear, ya kan kita harus yang mana nih paradigma politik? Artinya pilih blokmu gitu. Iya, kan? ini kan kontradiksi nih Pak Ustadz. Seorang universalis Kantian gitu ya, yang mencoba menjadi seorang realis Machiavellian gitu kalau bahasa akademiknya. Ini udah beda agama ini, dua pikiran ini nih. Nah Pak Ustadz sendiri menjelaskannya ini kontradiksi atau apa ini? Terutama dalam konteks politik luar negeri. Iya, dalam politik luar negeri. Ini menarik ini pertanyaan ini. Memang harus canggih. Harus canggih sedikit. Minimal kelihatan rumit dulu. Saya juga gak paham-paham banget sebenarnya. Ini dapat brief dari produser. Ini menarik pertanyaan karena ada sisi filosofisnya di sini gitu ya. Situasi global saat ini itu pasti menyeret semua negara dalam pilihan yang sama, survival. Jadi orang menganut idealis ataupun realis, persoalannya itu sama. Survival. Iya. Karena survival ini disebabkan oleh konflik yang terjadi di tataran yang lebih besar. Konflik, kalau istilah saya itu adalah ini konflik supremasi. Persoalan negara besar seperti Amerika adalah bagaimana mereka stay on top. Iya. Iya kan? Dan karena itu dia akan menggunakan semua instrumen yang dia punya untuk tetap bertahan di situ.
Bagaimana cara dia menggunakan instrumen ini semuanya dan strategi yang dia buat itu pasti akan mempengaruhi kehidupan semua orang yang ada di orbit itu. Iya kan? Nah, misalnya kalau kita lihat COVID itu kan tahun 2020 ya, sampai 2022 lah kan. Itu kan satu situasi di mana kita menyaksikan global shutdown, kira-kira gitu kan. Tapi tiba-tiba ini hilang, ya kan? Terlepas kita mau menggunakan teori apapun ya, teori tentang Anda bisa menafsirkannya secara saintifik, Anda juga bisa menafsirkannya secara dengan menggunakan tafsir konspirasi ya, dan seterusnya. Dharma Pongrekun punya tafsirnya Ustaz. Pongrekun teori. Iya. Tapi kita semua bisa sepakat satu fakta waktu COVID itu ada kan, bahwa pergerakan manusia di bumi ini bisa dikontrol melalui barcode. Iya kan? Anda setuju tuh? Bukan, itu fakta. Fakta. Iya kan? Peduli lindungi dan lain-lain lah. Iya kan? Anda mau masuk mall, Barcode. iya kan? Mau kemana saja gitu kan? Artinya apa? Handphone. Ini ada instrumen digital sebagai instrumen kontrol. Iya kan? Itu satu. Bahwa kita menyaksikan bahwa teknologi digital ini bisa menjadi salah satu instrumen kontrol gitu. Kalau dikombinasi nanti dengan masalah yang lainnya, dia bisa punya impact yang sangat dahsyat. Ya. Tapi kemudian kan perang Ukraine datang. 2022 kan. Oh. Iya kan? Dan ini menciptakan disrupsi baru. Tiba-tiba ini nggak ada nih. Karena salah satu masalahnya adalah 10 juta penduduk Ukraine dari 40 jutanya keluar dari Ukraine dan tiba-tiba menjadi refugee di seluruh wilayah Eropa. Iya. Iya kan? Dan karena itu semua negara di Eropa tiba-tiba punya beban baru. Dia punya masalah COVID, habis itu dia harus menanggung para pengungsi Ukraine ini kan. Iya. Nggak kuat dia nanggung. Dengan cara bagaimana kita juga tidak tahu, tiba-tiba COVID aja hilang kan. Terlepas dari tafsir apapun ya. Iya. Tapi selesai ini masalah. Dan kita masuk. Dan sekarang kalau kita melihat adjustment terbesar yang terjadi setelah tahun 2022 ke atas itu adalah, dan ini nanti yang menyebabkan kenapa Donald Trump bisa kembali. Itu strategic adjustment yang dilakukan oleh Amerika itu. Pertama fokus ke geografi. Secure seluruh geografi yang namanya benua Amerika. Mereka kembali ke doktrin Monroe. Halaman belakang ini kan. Iya. Ustaz. Karena itu kita melihat Tuh, doktrin Monroe itu harus dijelasin dulu buat. ini geografinya ini bahwa benua Amerika ini adalah wilayah pengaruhnya Amerika gitu loh. Jangan ada kompetitor di tanah ini. Oh. Jadi Cina dikeluarkan dari terusan Panama. Ya kan? Kemudian Venezuela diambil. Iya kan? Kalau Anda melihat kan ada isu illegal migran. Iya. Iya kan? Isu illegal migran ini adalah instrumen untuk menekan seluruh negara-negara di Amerika Latin. Karena negara-negara ini hidup paling banyak salah satunya dari remiten orang-orangnya yang bekerja di Amerika. Oke. Kalau digencet di sini yang teriak ibu-ibu di rumah. Iya, mana Mereka protes ke pemerintahnya. transferanku? Iya kan? Kebocoran ini kan. Iya kan ditutup dengan kalau ini diusir semua pulang, Iya, remitensinya nggak ada kan? ya. Itu menyebabkan masalah ekonomi di tingkat grassroots banget di seluruh Amerika Latin. Ya. Iya kan? Di banyak negara Amerika. Nah, yang terjadi apa? Kelompok kanan mulai menang semua dalam pemilu setelah itu. Di negara-negara Amerika. Amerika Latin ya. Kecuali Brazil. Ya tinggal Brazil relatif kan. Terakhir Fujimori ya. Ya, relatif ini kan menang semua kan. Argentina. Oh, Jadi Anda melihat satu aksi dari great power ini impactnya itu kan luar biasa kan. Nah sekarang Venezuela kan diambil gitu. Nah setelah geografi ini di secure, sekarang orang masuk ke persoalan yang kedua yang namanya strategic choke points. Ada alat cekik secara strategis dan itu energi.
Karena itu Amerika ingin menguasai seluruh energi ini. Kalau kita lihat penguasaan energi ini di Amerika, di benua Amerika itu kira-kira totalnya hampir 30% dari total cadangan minyak dunia ya. Di Timur Tengah itu 48%. Total cadangan minyak dunia ada di Timur Tengah itu. Jadi di benua Amerika yang dikuasai great power Amerika Serikat 30% cadangan minyak dunia. Venezuela itu paling besar nomor 1 di dunia, 303 miliar barrel. Amerika sendiri besar, tapi produksi Amerika setengah dari total konsumsinya. Kanada juga besar cadangannya, yang lain-lainnya masih ada gitu ya. Tapi di Timur Tengah itu 48%. Oke. Dan sebagian besar minyak yang ada di Timur Tengah ini larinya ke Asia. Oke. Dan tentu saja konsumen terbesarnya adalah Cina, India, Amerika Selatan dan Asia Selatan, Asia Tenggara, terus Asia Timur lah secara umum, Jepang, Korea dan seterusnya. Iya kan? Jadi kalau ada gangguan di sini, kolateralnya itu adalah Asia semuanya. Cina yang menjadi kompetitor Amerika gitu. Oke. Kan gitu kan? Lihat di cara berpikir dulu ya. Iya. Begitu dia bertindak dengan cara begini, Anda lihat dampaknya kan? Iya. Iya kan? Iya. Waktu dia membuat yang pertimbangan seperti ini, doktrinnya kan sama kan, America First kan? Iya. Iya. Iya kan? Nah, inilah implikasinya kalau orang berpikir dengan cara itu kan. Dia berpikir bahwa hanya dengan doktrin America First kita bisa bertahan di puncak dan mencegah pertumbuhan kompetitor kita, terutama itu Cina. Ya. Jadi fokusnya beralih betul ke Cina itu. Oke. Iya kan? Nah sekarang yang lainnya apa lagi itu? Strategic advantage. Mereka membuat keunggulan strategis dia yang tidak bisa terjangkau daripada yang lain, yang membuat mereka itu menjaga gap yang sangat tinggi. Yaitu Di teknologi artificial intelligence. Nanti yang ini, nah ini yang saya bilang sisi filosofisnya Mas Harin ya. Dampak dari mereka sekarang sedang meng-attract investment sampai $7,5 triliun sampai tahun 2030 kalau nggak salah. Ya, yang analis yang kita baca ya. Untuk mengembangkan teknologi artificial intelligence ini dan tentu dengan semua turunannya. Dan karena itu ada pembangunan data center besar-besaran di Amerika sekarang ini, juga ada peningkatan nilai saham dari semua perusahaan-perusahaan big tech itu karena capex-nya lagi gede-gedean ini kan. Dia akan menjaga jarak. Tapi dampak paling besar nanti dari terobosan ini adalah integrasi semua teknologi baru ini, artificial intelligence, robot ke dalam sistem ekonomi bisa menghampiri 100%. Di sini nanti kita akan sampai pada satu fenomena yang namanya format baru kapitalisme. Format baru kapitalisme itu adalah saat di mana seluruh teknologi ini terimplementasi menjadi bagian utuh dari seluruh sistem ekonomi. Dampak paling besar dari ini nanti semuanya adalah terbangunnya apa yang disebut hanya dua kelas sosial secara ekonomi. Orang sangat kaya dan sangat miskin. Nggak ada kelas menengah gitu. Iya kan? Jadi sekarang Anda bisa membaca di mana tempatnya realisme dan di mana tempatnya idealisme ini ya. Untuk survive Anda harus sangat realis. Tapi begitu kita membangun tatanan baru, akhirnya kita kembali kepada apa yang ideal bagi kita bersama. Dan Amerika lagi melakukan dia lagi menyelamatkan diri untuk tetap bertahan di atas. Jadi persoalan kita adalah survival. Persoalan dia bukan survival. Bagaimana bertahan di puncak. Stay on top tadi. Ya, stay on top. Ini kan dua skala masalah yang beda kan? Dua skala masalah yang beda gitu loh. Oke. Nah sekarang kalau masalah kita adalah survive, bagaimana survive? Karena orang ini sekali muter, anginnya juga muter jauh kan? Istilahnya kalau pakai tarian sufi itu loh. Anginnya kan kemana-mana ini kan? Nah kita ini bertahan supaya di angin ini karena level kita berbeda itu loh. Iya kan? Nah tapi sejauh-jauhnya kita menjadi sangat realis, ya kan? Akhirnya kita tidak juga bisa lupa bahwa semua langkah kita itu akan memaksa kita membutuhkan orang lain. Nggak mungkin nggak.
Apalagi negara seperti Indonesia, emerging market, negara medium power. Yang namanya negara medium power itu atau emerging market itu dia sangat sensitif dengan situasi global. Kenapa dia sensitif? Karena pertumbuhan ekonominya paling banyak didrive oleh investment. Iya kan? Investment ya, konsumsi itu, tapi konsumsi akan membuat kita tumbuh normal. Iya kan? Tapi investment ini akan mendrive-nya lebih besar, ya kan? Lompatannya dari investment itu kan ya. Cina kan bisa melakukan lompatan itu karena juga ada investment besar-besaran ke sana gitu loh. Iya kan? Yeah. Nah sekarang Amerika percaya bahwa drive dari pertumbuhan ekonominya nanti adalah teknologi ini. Karena itu dia men-attract seluruh investment itu masuk ke situ sampai $7,5 triliun. Iya kan? Ini dia berpikir seperti ini. Yeah. Nah sekarang ketika kita mau meng-attract investment di sini dan semua orang berpikir survival, siapa yang mau invest? Artinya dampak tarian sufinya Amerika itu buat kita. Ini jadi begini, orang semua jadi pusing, Bos. Yang tadinya mau invest ke sini jadi nggak jadi. Mereka mau invest masa depan 7,5 T tadi. Satu sebagiannya ketarik ke sana. Saya kasih contoh misalnya. Presiden sudah menandatangani perjanjian investment dengan Arab Saudi $27 miliar. Itu bidang apa, Ustaz? Energi macam-macam di sini. Total ini tanda tangan ini dua pemimpin tertinggi kan. Sebagai satu capaian kan luar biasa kan. Ada kesepakatan artinya ada arah. Selesai ditandatangani itu perangnya datang gitu. Iya kan? Dengan Qatar kita juga menandatangani hal yang sama. Ada rencana investment besar-besaran ke sini. Setelah tanda tangan perangnya datang gitu. Iya kan? Jadi maksudnya ada distraksi kan? Ya. Ada gangguan yang membuat satu rencana itu tidak jalan. Bukan berarti kita tidak atraktif. Tidak untuk atraktif, sangat atraktif. Force major lah itu. Iya, kita sangat atraktif. Sangat atraktif. Cuma tapi ada yang menari di sana. Iya, angin tarian ini. Tarian sufinya ini. Tarian sufi ini. Tarian sufi Trump ini. Nah, sekarang kalau Anda melihat dalam perspektif konflik supremasi ini, karena saya melihat bahwa drive terbesar dari semua peristiwa geopolitik ini tetap saja adalah konflik supremasi ini. Nah sekarang kalau kita melihat misalnya nilai perdagangan Cina dengan Asia Tenggara sekarang itu yang terbesar. $1,5 triliun. Terbesar itu ya. Dengan Indonesia aja kira-kira 10%-nya itu ya. Sangat besar itu ya. Jadi artinya ini adalah backyardnya Cina gitu loh. Ya. Kalau Amerika membangun backyard jadi Amerika Latin, Cina ini ke ini kan selama ini kan backyard. Kan sekarang kan pelan-pelan dia tidak bisa di coupling kayak begitu di exclude total, tetapi ini mulai bagian daripada perang hibrid ini. Ini memotong-motong mata rantai ini. Iya kan? Jadi saya membayangkan kalau mengikuti logika ini saja tanpa perlu ada banyak bukti fakta di lapangan, alur logika ini saja itu berarti bahwa arah perangnya sedang menuju ke sini gitu loh. Ya. Tapi non sewu Pak Ustadz, tarian sufinya Trump ini apakah sudah membuat China sebagai tujuan utama atau musuh utamanya Trump ini udah mulai kelimpungan, pusing dan harus minum paracetamol nggak? Mereka kan terus-menerus juga bertahan ya. Kan ini tidak gampang ya. Kalau kita belajar misalnya Jepang waktu tahun 80-an GDP-nya 5 triliun. Amerika itu baru 7,5. Begitu dibonsai sama Amerika, Amerikanya naik terus. Jepangnya sampai sekarang di bawah 5. Masih stuck ya. Stuck. Jadi sudah lebih 40 tahun Jepang ini jalan di tempat itu loh. Iya kan? Nah Cina dari tahun 2012 sampai sekarang GDP-nya nggak pernah naik. Terus turun. Dan terakhir tahun ini mereka declare sampai pertengahan tahun ini 4%. Untuk pertama kalinya sejak masa kebangkitannya itu sekarang dia sampai di titik terendah. Iya kan? Dan menghadapi masa aging population sekarang. Iya, jadi ini artinya dia nggak tumbuh ini kan sudah berarti kalau dari 2012 sampai sekarang udah berapa tahun? Udah 14 tahun kan?
Trennya itu tren turun terus kayak seperti itu ya. Ya. Dan karena itu juga kalau kita lihat gap GDP-nya makin jauh dengan Amerika sekarang gitu. Oke. Kira-kira kayak begitu kan? Ya. Kita bisa bilang dia terlepas apapun istilahnya, tapi kira-kira faktanya seperti itu. Fakta kasat matanya begitu ya. Oke. Nah sekarang kalau tren ini mau dilanjutkan, logika Iya. ini. Tren ini mau dilanjutkan berarti harus akan ada destabilisasi di core Backyardnya Cina, backyard Cina itu. yaitu Asia. Asia Tenggara, Asia Selatan, yang dekat-dekat dia semua. Siapa yang paling punya kepentingan untuk menciptakan destabilisasi di backyardnya China? Kalau konteksnya adalah perang supremasi, kan konsep perang sekarang itu kan begini Mas. Perang yang sekarang didefinisikannya itu dengan cara yang jauh berbeda dengan perang dulu. Kalau perang dulu kan mengalahkan musuh kan. Kalau ini enggak, menciptakan masalah bagi musuh yang membuatnya berhenti tumbuh atau lumpuh sama sekali. Kan itu kan masalah. Filosofinya itu dulu kan. Jadi akan ada terus masalah-masalah yang di-create semuanya. Nah sekarang waktu dia meng-create masalah bagi Cina tapi tempat di-create-nya di Asia Tenggara, kan kita jadi kolateral. Iya kan? Dia create masalah di Iran, Kita kena tapi juga. yang jadi kolateralnya kan semua negara Teluk. Ya. Iya kan? Sekarang dia bisa mendrive sikap Iran. Kalau saya serang Iran, pasti dia serang Teluk. Karena dia senjatanya Iran nggak bisa sampai ke Amerika. Iya. Iya kan? Iya, kena Bahrain, Qatar. Iya kan? Dubai. Makin diserang Iran, makin serang negara Teluk. Iya kan? Walhasil dua-duanya ini kan negara Islam semuanya. Iya. Iya kan? Jadi makin begini aja dia mendrive situasi kan. Dan itu juga berimplikasi pada Cina. Semuanya, bukan cuma Cina sekarang kan. Nah sekarang kalau Anda lihat misalnya India, demo partai kecoa ini kan udah 2 tahun ini kan ya kalau nggak salah ya. Terus menerus ini saya lihat ini kan kemarin Menteri Pendidikannya kan udah mundur kan. Iya. Nah ini belum selesai, belum berhenti. Tapi kita sudah melihat misalnya Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, sebelumnya juga Pakistan. Asia Selatan itu ya. Asia Selatan semuanya kan. Asia Tenggara kan yang belum pernah kita bayangkan tiba-tiba perang Thailand sama Kamboja. Iya. Iya kan? Sekarang ada gejala radikalisasi di mana di Thailand Selatan ya. Iya. Kemarin ada 6 tentara Thailand dibunuh oleh kelompok radikal Islam di sana. Dan kita tidak tahu lagi apa. Ini kalau pakai sebagai ustadz ini ya. Meskipun itu isu lama lah Pak Ustadz. Isu lama tapi kan hidup lagi sekarang kan. Iya. Artinya elemen-elemen konflik yang ada di masyarakat itu anytime bisa dihidupkan kembali dan menciptakan iklim yang memungkinkan Destabilisasi. ekonomi itu tidak tumbuh. Jadi misalnya Thailand sekarang pertumbuhannya itu 1, sekian secara ekonomi ya. Tinggal saklar-saklar aja tuh kan. Iya. Jadi artinya cara meng-create masalah bagi musuh yang membuat dia tidak bertumbuh dan atau bahkan lumpuh gitu loh. Nggak ada perangnya tapi. Ya, pertanyaannya soal Iran ini, Ustaz, benar nggak ada nuklirnya Iran nih? Ini judulnya Wallahu a'lam bishawab. Kemarin kan sempat ini kan rame kan Pak Presiden. Rame itu. Ya. Ada penjelasan nggak soal? Sebenarnya saya sendiri tidak hadir di rapat yang di mana Presiden menjelaskan itu, tapi yang bisa saya pahami dari teksnya pada dasarnya adalah penjelasan tentang tendensi orang berusaha memiliki kekuatan deterrence yang lebih besar dan itu adalah nuklir. Tapi yang bisa kita pastikan di sana yang punya nuklir adalah Israel. Itu punya gitu. Kalau yang lainnya itu belum ada. Tapi Iran kita tidak pernah benar-benar bisa memastikan. Ada, tidak ada, atau ada belum sampai bisa dipakai, atau ada anytime bisa dipakai. Nah, itu agak susah didefinisikan. Makanya katanya tendensi kan. Tendensi, ya. Karena barang ini barang gelap, tafsir orang macam-macam jadi kan Ustaz kan. Waktu dan tempat dipersilakan. Tapi kan orang pikirannya bahwa kekuatan deterrence itu. Cuma menurut saya bagi Iran sekarang, dia nggak pikirin nuklir. Yang dipikirin senjata yang lebih penting bagi Iran sekarang adalah geografi. Choke point Iran yang paling kuat sekarang adalah Hormuz sama Babul Mandab. Sebab kalau dia mencegah, dia tutup Selat Hormuz, dia tutup Selat Babul Mandab ini, perdagangan dunia terhenti. Ini kan 2 wilayah ini adalah hub timur dan barat. Iya.
Dan itu Iran punya otoritas di situ. Bukan punya otoritas, punya kemampuan. Punya kemampuan. Itu sih perairan internasional, cuma ditutup aja urusan apa kan, lagi perang kan. Itu yang saya bilang, semua orang survivor kan. Dan bagi Iran sekarang, karena dia nggak bisa balas langsung kepada Amerika, dia buat seluruh dunia ikut menderita sampai seluruh dunia menekan Amerika, stop ini perang. Kan itu kira-kira logikanya gitu kan. Betul. Termasuk mungkin Pak Ustadz juga bisa bantu menjelaskan kepada kita sebagai orang awam melihat ambivalensi pernyataan sikap Presiden Trump soal Hormuz dan Iran. Kita damai alhamdulillah, salaman. Besoknya setelah tanda tangan kita akan serang besok, damai lagi, gitu terus gitu. Ini gimana kita bisa menyikapi ini dan bagaimana kita mendapatkan kepastian dari situasi ini? Yang pertama, di semua negara ini selalu ada dua kelompok. Ada garis kerasnya, ada yang lebih lunak. Moderat. Di Amerika ada yang garis keras, mau terus perang. Di Irannya ada, di negara-negara Teluk juga ada. Yang kekuatan yang garis hardliner semua di dua tempat ini pengen ada eskalasi baru. Kalau ada eskalasi baru, kemungkinan akan ada dua fakta baru. Satu, Amerika akan berusaha menyeret semua negara di kawasan terlibat dalam perang sebagai aktor. Jadi jumlah aktornya, jadi ini bukan perang tiga lagi, Amerika Israel lawan Iran. Ini Amerika bisa ngajak semua yang lainnya menyeret, lu semua ikut perang sama gua gitu. Kan dia bisa begitu kan? Ini satu. Yang kedua, kemungkinan besar orang mulai menggunakan jenis senjata baru yang selama ini belum dipakai. Itu artinya kira-kira dirty weapon. Ini senjata jorok mulai dipakai nih yang secara kemanusiaan itu mungkin susah kita terima, tapi kemungkinan itu bisa terjadi. Dan karena itu tarik ulur yang terjadi sekarang ini di Irannya ada, di negara-negara teluknya ada, negara Arab yang lainnya ada tarik ulurnya, juga di Amerikanya ada, di Eropanya ada. Jadi ini tarik ulurnya luar biasa sekarang. Kalau kita mau memahami kenapa hari ini. Yang kedua, sebagian besar orang memahami bahwa sikap Trump itu lebih kembali ke sisi kepribadiannya dia atau kondisi mentalnya, gitu ya. Tapi jangan juga kita menutup mata bahwa bisa jadi itu adalah strategi. Dan cara Trump ini dampaknya nyata di semua, di lawannya maupun di kawannya. Bingung. Udah tapi belum. Kan? Ya. Jadi karena dia bikin bingung semua orang, kalau bingung, gamang dan seterusnya, dampaknya itu dia nggak bisa ngambil keputusan. Jadi bisa soal mental yang kita tahu Trump punya. Orang berpikir begitu ya. Tapi bisa juga strategi. Yes. Saya sendiri lebih cenderung menganggap itu adalah strategi. Ya, itu artinya berusnuzon lah. Saya menganggap itu strategi adalah cara menciptakan kegamangan yang bersifat kontinu. Jadi orang terus menerus emosinya diaduk-aduk, susah menebak, dan nggak mengerti harus bikin apa gitu loh. Kayak pendekar mabuk ini lah ya. Ya tampak seperti itu kayak gitu, tapi sebenarnya kelihatan kalau saya melihat dari semua langkah-langkahnya itu kelihatan terencana relatif lebih bagus. Kita balik lagi ke pertanyaan tadi, realisme dan idealisme ini dan universalisme ini, Pak Ustadz. Ini ada, ini juga saya bingung nih. Pak Prabowo pamer kan, diminta sama Presiden Korsel buat berdialog dengan Korut karena kita ini negara sahabat Korut dan udah ada beritanya nih, Korut menolak dialog yang diminta oleh Seoul yang lewat Pak Prabowo ini, ditolak lah sama Korut sebagai juru damai, juru inilah ya, juru damai kan ya kan. Kadang-kadang kita ingat juga tuh ada istilah sesuatu yang sudah dipisahkan Tuhan ngapain dipersatukan. Gitu. Jadi pertanyaannya gini Pak Ustadz ya, ini kalau realis ya ngapain didamai-damai, ini udah Korut juga dalam survival mode. Dia juga ingin bertahan dari ancaman. Terus buat apa juga kita menjadi motor dialog kayak begini di dalam situasi dunia yang seperti Ustadz sampaikan kayak tadi gitu kan. Kita udah tahu nggak ada gunanya, semuanya berpikir realis hari ini gitu loh. Jangan-jangan
lebih berguna buat banyak dunia mendamaikan mendamaikan Rusia sama Ukraina. Misalnya harga gandum jadi turun misalnya, atau Iran sama ini Korea sama Korsel ini apa gitu kan? Barang ini dari zaman Bung Karno udah taruh barang ini, Bos. Itu yang gue bilang, sesuatu yang udah dipisahkan Tuhan ngapain dipersatukan lagi? Iya gitu kan. Kayak ini kan kayak mendamaikan Gelora PKS kan. Iya kan, kalau kan? istilahnya Bambang Pacul gini ya Pak Ustadz. Iya. Iya kan? Unifikasi Korea ini cuma ada dalam pikiran. Ri. Tapi begini ya. Ri. Jangan lebih ada gunanya mendamaikan Gelora PKS. Itu juga ada dalam pikiran tuh. Dalam tindakan agak berat. Jadi gini. Waktu saya cerita dikit ya. Waktu kecil dulu saya di kampung ya. Kampung di mana, jelasin dulu. Di Bone. Bons. Tula. Jadi kita karena mainannya cuma kalau nggak di sungai masuk ke hutan kan. Suatu waktu saya masuk ke hutan sama teman berdua ini, teman sekaligus tetangga ini. Namanya anak-anak, kita cekcok di tengah hutan, kita berkelahi berdua. Udah lama berkelahi, kita udah sama-sama teler nih kan. Cuma nggak ada yang lewat merilai kita. Maunya ada yang menilai. Sebenarnya bertaruh untuk mencari perhatian orang menilai. Iya, biar ada yang lerai kan. Kita udah darah-darah ya, mukanya kan saling cakar berkelahi anak-anak kan. Iya, yang harusnya melerai ini menikmati pula pertempuran nih kan. Dan bertaruh di tempat terbuka yang orang lihat itu. Ini masalahnya kita di tempat lain nggak ada orang lewat. Oh, salah. Karena masuk ke hutan kan, hutan itu. Jadi nggak ada yang lewat, nggak ada yang lihat kita. Jadi kita berharap ada yang lewat di sini kita kan begitu. Sebenarnya semua orang yang berperang juga berharap seperti itu. Yang berantem nih berharap ada yang damai. Iya benar juga sih. Ya, benar juga. Iya kan? Jadi jangan berpikir bahwa kayak Ukraina dengan Rusia, jangan berpikir mereka ada juga pengen damai. Ada juga di hati kecilnya ada juga Ustaz. Kan capek juga, orangnya kan udah 5 tahun kan. Bone wisdom ini ya. Itu benar sih. Kita kelahi sama kawan nih kan, kok si Budi nggak damain gua gitu kan. Sampai kan sering ada gini. Malah dia ikut menikmati pertempuran kan. Kadang-kadang panggil kawan-kawan bukan untuk melerai nih. Kasih tepuk tangan ini kan. Hantam dulu, kasih ulu hatinya bos. Kasih ulu hati ya kan. Menyemangati ini kan Ustaz kan. Jadi orang kadang-kadang pengen rujuk, tapi perlu ada yang berinisiatif. Karena itu kan ada gangguan emosi, ada ini semua iya kan. Tapi kalau yang ngedamain badannya kecil kan dilabrak juga yang damain ini Ustaz ya kan. Jangan ikut campur kau kan gitu kan. Atau punya tensi berpihak pada salah satu bos. Nah, kalau menurut saya, kau nih, ya kan? menurut saya presiden hanya menganggap bahwa semua yang dekat dengan wilayah kita secara geografi harus kita hadapi secara serius. Isu Taiwan, isu Korea Utara Selatan, dan kemarin kalau kita lihat isu Thailand sama Kamboja, serius buat Indonesia itu, karena itu ada di halaman kita gitu loh. Serius bagi Indonesia, dan kita perlu terlibat secara aktif untuk konstruktif untuk menciptakan satu skema perdamaian baru. Dan dulu kan kayak di dalam sejarah ASEAN memang kan Indonesia selalu dikenalnya sebagai juru damai gitu loh. Jadi menurut saya peran itu aja yang mau dilanjutkan tentang itu. Ini belum tentu ada dampak dan manfaat yang tidak ada secara langsung, belum tentu ada manfaat secara langsung, tetapi dia manfaat langsungnya adalah dia menciptakan iklim. Iya. Tapi itu lucu tuh Ustaz. Di hutan ini berharap ada yang mendamaikan ini kan. Itu lucu. Iya. Tapi kalau Letkol Teddy sama Pak Dino Patijalal tuh udah ada juru damainya apa belum? Itu judulnya Wallahu a'lam bishawab. Coba lu kasih dulu video. Ya kan? nggak ada videonya, tapi itulah kalau kita lihat kritik-kritiknya kan, bagaimana Pak Prabowo terlalu banyak menghabiskan waktu di luar negeri, 1 dari 6 hari di luar negeri. Kemudian harusnya banyak persoalan yang bisa diselesaikan lewat angkat telepon, via Zoom. Pertemuan multilateral itu biasanya dilakukan juga dengan pertemuan-pertemuan bilateral yang lebih efisien lah. 18 katanya, 1 pertemuan multilateral, 8 pertemuan bilateral gitu. Jadi lebih efisien. Ada juga yang mengatakan gini Pak Ustadz,
Pak Prabowo kalau ketemu Erdogan langsung semuanya, pimpinan-pimpinan negara langsung. Kalau ketemu rakyat lewat Zoom. Ada juga yang ngatain gitu. Iya, jadi kayaknya Pak Presiden kok ini ya energinya banyak Di situ. ke luar negeri gitu. Padahal kan katanya Indonesia first gitu. Kalau menurut saya justru ini adalah pendekatan yang berbeda dengan sebelumnya lah. Terobosan ini dilakukan karena lembaga-lembaga multilateral ini memang tidak efektif sekarang itu. Karena itu kita harus fokus kepada satu yang sifatnya bilateral dulu ya. Yang kita punya direct interest secara langsung. Kalau kita melihat misalnya, saya ambil aja yang di portofolio saya, kunjungan ke Timur Tengah itu relatif berbuah sangat bagus. Semua perjalanannya ya. Misalnya kita dengan Turki tadinya perdagangan kita itu rada mandek di 1,5 billion, sekarang naik jadi 3, naik terus nih sekarang kan. Dengan Mesir naik mau 4 sekarang kayak gitu tuh. Dengan Saudi naik terus. Hampir semua negara-negara Teluk itu udah naik secara relatif semuanya gitu loh. Karena memang efek summit itu, pertemuan di level kepala negara itu memberikan confidence besar. Karena dalam waktu yang cukup lama juga Indonesia dianggap terlalu fokus ke dalam negeri. Gitu. Inward looking. Inward looking ya. Jadi sepanjang saya keliling semua orang memberikan apresiasi kepada kehadiran Indonesia dan gestur politik baru yang diperlihatkan oleh Indonesia gitu. Itu impactnya terasa. Ini sama aja kayak di partai ya Pak Ketum kan. Harus store muka ini kan. Harus Minimal kan. Duduk dulu depan kan. Siap tuh. Pidato ketum. Ketum sampai mobil kan. Siap tuh. Iya kan? Sekarang Perkara habis itu ngilang lagi kan. Sekarang juga kunjungan yang sedang ke sini, saya sendiri sedang mengatur banyak rencana kunjungan kepala negara ke sini ya. Kita di Kemlu sedang misalnya rencana kunjungannya Presiden Mesir ke sini, kemudian Emir Qatar. Ya. Ini relatif intensif sekarang perjalanan dan Oh, ini ini banyak. udah reverse lah ini ya. Ini mulai ya. Ya, itu Artinya orang sudah melihat bahwa ada gestur baru dari Indonesia gitu loh. Kan orang tuh berpikirnya begini. Kenapa itu dikritik? Saya pikir karena orang berpikir bahwa kalau ada kunjung harus ada kelihatan hasil segera dong gitu loh. Dalam kunjungan seperti itu kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang cepat, yang seperti itu, tidak begitu cara kerjanya gitu loh. Ya. Misalnya Anda menyepakati perjanjian katakanlah dengan Arab Saudi 27 billion investment yang kita sepakati kayak begitu, itu kan mengikuti prosedur. Tapi political will begini itu adalah awalnya, payung besarnya itu ada, selanjutnya itu diikuti. Tapi kan kita hidup di era disrupsi. Apa yang kita sepakati hari ini, besok ada gangguan nggak bisa jalan. Iya, Bang. Iya kan? At least kalau kita hadir, kalaupun gagal perjanjian itu ada kompensasi Ada. misalnya. Itu tetap berjalan. Hubungan manusia nggak enak lah minimal barang ini kan. Itu tetap berjalan gitu loh. Sebab kalau Anda berkunjung ke semua negara, Anda akan merasakan situasi itu benar-benar berubah. Contoh kecil misalnya ini Asia Tengah ya. Asia Tengah kan mungkin jarang ada dalam perhatian kita kan. Asia Tengah ini sekarang menjadi salah satu pusat pertarungan. Gitu. Pertama kali saya mendengarkan bahwa Amerika punya rencana investment besar-besaran di Asia Tengah, di Kazakhstan, di Kyrgyzstan dan seterusnya. Uni Eropa punya rencana investment besar-besaran juga di sana. Yang tadinya kita pikir cuma ada Rusia dan Cina, sekarang enggak. Saya tanya ke mereka berapa persen ininya investment, ini bilang kita kasih ruang masing-masing. Ya. Karena kenapa? Ini adalah era diversifikasi. Nggak ada lagi yang mau sekarang tergantung kepada satu partner. Oke. Orang semua mendiversifikasi untuk mengurangi resiko, ya kan? Bayangkan negara kecil seperti Sri Lanka. Ya kan, itu pulau kan Sri Lanka itu ya, penduduk 20-an juta kira-kira itu. Ada dalam pengaruh Cina dan India situ kan selama ini. Sekarang dia pun juga mau diversifikasi gitu loh. Berarti, karena itu orang semua mencari partner baru kan. Ya, menurut Pak Ustadz kritiknya Pak Dino ini nggak relevan dong berarti dalam konteks apa yang dikerjakan hari ini. Ya, boros, terlalu banyak atensi ke luar negeri. Iya, belum lagi rombongannya terlalu besar. Harusnya Kalau bisa menurut saya sih eranya aja yang berbeda ya. Eranya saya menghargai Pak Dino ya. Tapi era beliau adalah era di mana lembaga multilateral itu masih hidup, masih efektif. Tapi era sekarang itu enggak sama sekali.
Saya berkunjung ke Mesir ya. Ketika saya di sana, kalau nggak salah bulan April yang lalu ya, Erdogan juga lagi di sana. Saya tanya berapa besar rombongan Erdogan? Hampir 300 orang. Besar. Jadi kalau soal rombongan seperti itu tergantung target itu ya. Nggak bisa kita definisikan rombongan besar, rombongan kecil, nggak bisa. Iya. Targetnya mau apa dulu gitu kan? Ya. Kalau misalnya ini Pak Ustadz, perlu memetakan tujuan kunjungan ke luar negeri maksimal 1 bulan atau 1 minggu dengan tujuan yang jelas dan transparan ke publik. Jadi memetakan tujuan itu harusnya udah jauh-jauh hari gitu. Menurut 1 saya justru tahun. sekarang kita hidup di era disrupsi dan banyak hal yang berubah seketika. Model perencanaan seperti itu sekarang paling susah diterapkan itu. Sprint kalau sekarang kan Setahun sebelumnya itu nggak bisa kita. Nggak bisa perusahaan kecil aja sekarang perencanaannya 2 mingguan. nggak bisa kita kan? terapkan. Oh jadi playbook diplomatik konvensional tuh Secara total berubah ya. Itu juga berubah ya ternyata ya. Sama semuanya berubah gitu. Bayangkan misalnya Anda contoh kan. Tiba-tiba Menlu Turki pernah ke sini sehari itu loh. Kan Hakan. Beliau lagi hadir di Singapura, acara di forum di Singapura. Teleponan dengan presiden. Jadwalnya berubah langsung ke sini. Di luar jadwal semua yang kayak gitu-gitu. Dan karena transportasi lebih mudah sekarang, Situasi. semuanya lebih mudah. Situasi memaksa satu model diplomasi baru sama sekali. Situasinya yang. Tapi Pak Ustadz, nih kita dulu tuh ingat ya, saya waktu teman-teman masyarakat sipil lah yang dirty vote itu kan pernah mengatakan bahwa Prabowo ini pemimpin populis katanya. Lihat aja dia nongkrongnya sama Putin, sama Jinping, sama Erdogan gitu kan. presiden-presiden populis ya. Populis gitu. Walaupun dalam hati saya bilang, lu mau berharap Pak Prabowo nongkrong sama siapa? Gak boleh sama yang itu sama siapa gitu. Sama Trump sama siapa lagi gitu kan. Wong populis semua sekarang kan gitu kan. Sana lagi semua boleh lucu. Iya kan. Itu lebih ekstrim lagi kan. Orang di Timur Leste Panglima TNI bisa 15 tahun kan. Leri ini kan. Temennya abang lu ini kan. Nah pertanyaannya kan sebenarnya ya oke lah kalau kritiknya kayak begitu, mungkin di satu sisi mungkin bisa kita ambil pelajaran lah gitu ya. Kegemaran presiden menurut Pak Ustadz ketemu sama tokoh-tokoh macam Erdogan ini apa sih sebenarnya kan, misalnya kan kita sama Turki apakah sestrategik itu gitu kan dibandingkan negara-negara lain, apalagi kita kan juga ya saya sih merasa Pak Prabowo ada obsesinya untuk jadi orang-orang ini, tapi mungkinkah postur kita udah dianggap setara sama mereka? Jangan-jangan postur kita nggak pernah dianggap setara, cuma imajinasinya Pak Prabowo aja pengen mempersonifikasi diri bahwa dia equal dengan Erdogan, Putin dan lain-lain. Kalau masalah kumpul-kumpul itu haknya Pak Prabowo lah, saya nggak akan ngambil kritik itu ya. Pak Prabowo mau nongkrong sama siapa? Sama Viktor siapa? Orban sama siapa? Siapa lagi yang bukan Edi Rama? Iya, Edi Rama itu Albania. Iya kan? Iya kan? Negara-negara Belarus ini kan. Kalau Edi Ramayadi kan gubernur Sumatera Utara. Belarus itu bos, kalau di tenis bos. Peringkat 1 dunia perempuan itu namanya Arina Sabalenka, itu dari Belarus. Iya, itu kan negara-negara non sewu ya Pak Ustadz. Itu negara-negara yang agak indie yang Pak Prabowo agak rajin tuh. Nah, kalau main tuh Arina Sabalenka itu Pak Ustadz, benderanya tuh hitam aja dibikin sama panitia tuh. Saking indinya tuh negara gitu. Dan selalu gue tambahin dikit Ri. Selalu misalnya kalau menyempatkan diri misalnya selalu mampir ke Inggris, ke Prancis misalnya. Ya kan? Itu kan banyak ya, itulah banyak orang kemudian menyoroti itu kunjungan kemana kok ke Paris. Tapi apakah postur kita udah bisa dianggap kalau kata orang Minang itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah sama mereka-mereka ini? Apakah ini obsesi aja? Kayaknya gue nih Erdogan nih gitu kan, ya kan? Gitu bisa gue usir juga gulen-gulennya Indonesia nih kan gitu kan? Mantap. Tapi sebenarnya begini ya.
Ini Kita pertanyaan- sendiri sorry ya suka- Ustadz, ini santai pertanyaan aja, santai susah, aja. saya mau tanya ke Pak Ustadz. Ini Karena ini di core kopi agak banyak ini Iya, Pak tanya Ustadz. ke yang lain kan kayaknya agak normatif kan. Jadi gini, kadang-kadang kita tidak tepat juga membaca diri kita sendiri ya. Indonesia itu di dunia Islam adalah negara dengan ekonomi terbesar. Nomor 1 loh. Bukan cuma penduduk muslim terbesar. Ekonomi itu nomor 1. Dari semua negara Islam 57 yang masuk dalam G20 itu cuma 3. Indonesia, Turki sama Arab Saudi. Gitu. Dan kalau kita melihat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terbaik di semua negara Islam. Gitu ya. Terbaik di semua negara Islam sekarang itu ya. Justru sekarang orang-orang di luar sana itu bertanya kenapa negara Islam yang paling besar ini kok perannya tidak sebesar ukurannya. Gitu loh. Itu yang orang tanya sekarang kayak gitu. Ya, harusnya lebih paten lagi. Itu satu ya. Ini pertanyaan umum di mana-mana saya pergi semua orang menanyakan itu. Misalnya termasuk dalam isu Iran ini orang juga nanya itu. Kok Indonesia nggak terlibat kayak itu. Semua orang nanya. Negara dengan ukuran sebesar ini, secara ekonomi, secara populasi, secara geografi, ini adalah satu model bagi dunia Islam. Tapi orang belum lihat kok perannya besar gitu loh. Kok nggak besar maksudnya? Iya, artinya ukurannya besar, tapi peran yang dimainkannya itu nggak sebesar ukurannya. Itu satu pertanyaan besar orang. Yang kedua, orang sedang melakukan, ini adalah era diversifikasi. Sekarang coba Anda bayangkan, negara Teluk ini ya. Selama ini hidup secara militer dalam perlindungan Amerika kan. Tiba-tiba sekarang perlindungan Amerika ini tidak efektif melindungi mereka gitu loh. Negara-negara ini kan tidak dibangun untuk perang kan. Tidak siap secara bentuk perang. Cuma sekarang apa yang mereka pikirkan sekarang kira-kira? Negara-negara ini. Kita dilindungi Amerika tapi perlindungan ini tidak bisa menyelamatkan kita dari serangan Iran. Terus apa yang mereka lakukan? Distrust lah, ya kan? Iya kan? Orang pasti melakukan adjustment. Iya, karena distrust Iya kan? kan. Kalau adjustmentnya sekarang coba Anda bayangkan apa opsi strategis yang tersedia bagi dia gitu loh. Mau bangun militer baru. Berat. Kalau mau bangun militer baru sama siapa dia kerjasama? Iya, makanya. Sama Iya kan? Amerika lagi kan. Iya kan? Misalnya dia cari pilihan yang lain kayak gitu kan. Turki mungkin dan seterusnya. Iya kan? Jadi orang sedang melakukan adjustment dan itu bukan pembicaraan yang selesai sekali duduk. Adjustment ini yang membuat semua orang muter-muter semuanya itu loh. Dan kalau via Zoom, via telepon agak kurang Nggak paten bisa. lah. Coba bayangkan misalnya. Turki itu punya basis militer di Somalia. Apa yang Anda kenal tentang Somalia selama ini? Perompak. Perompak ya kan? Iya. Kapten Philip ini kan. Iya kan? Black Hawk Down kan? Iya. Iya kan? Kan itu yang kita kenal tentang Somalia kan? Yang kita tidak tahu itu adalah Somalia itu di sebelah kiri dari Selat Babul Mandab itu. Yaman di sebelah kanannya. Iya kan? Iya. Masuk sedikit itu ada Djibouti. Cina punya basis militer di Djibouti. Oke. Oh, itulah maksudnya, balik aja lu ke Yaman itu maksudnya ya. Iya kan? Baru ngerti kita nih bos, iya kan? Iya kan? Nah, kenapa Iran membantu Husi? Bagus juga Pak. Iya. Itu boleh ditanggapi, boleh gak ditanggapi yang tadi Pak Ustaz? Iya. Kenapa Iran membantu Husi? Karena dia mau menjadikan Selat Babul Mandab ini sebagai choke point-nya dia. Iya. Kita sekarang saya kasih contoh. Perdagangan kita dengan Somalia itu sekitar 140 juta US dollar. Surplus 100%. Dengan Somalia. Dengan Somalia. Dan kebanyakan Jualan instan apa ya? itu? Mie instan ya? Mie instan apa? Bukan. Salah satu yang paling banyak itu sarung. Oh. Sarung goyor. Oh gitu. Merek apa Pak Ustadz? Hah? Sarung goyor yang dari Jawa Tengah paling banyak. Tahu nggak Ustad? Saya kemarin acara PKB Pak Ustad. Ini saking sekulernya nih orang, ya kan? Udah 4 orang yang masangin sarungnya nggak ada yang rapi.
Katanya lu ketua PNI. Iya kan? Bukan lah. Masa sarung aja 4 orang. Enggak kan artinya kan sholat pakai celana juga sah Pak Ustadz, nggak harus pakai sarung. Jadi ini ada masalah yang kita ini karena tidak banyak memahami geografi di kawasan. Kita tidak mengerti bagaimana pergolakan itu terjadi. Saya menghargai karena ide untuk terlibat lebih jauh ini sebenarnya adalah didasari oleh satu pandangan bahwa jika ada peristiwa besar sedang terjadi, Anda harus ada di pusaran. Itu intinya itu. Dan jangan sampai kita punya Jangan sampai kita jadi kolateral. Itu aja. Nah, tapi ada satu pertanyaan nih Pak Ustadz. Mungkin nggak tahu nih. Pertanyaan simpel aja. Kita 10 tahun masa Pak Jokowi. Ini hal yang lain ya. Hidup Jokowi pada sehat. Hidup Jokowi apa hidup sehat? Hidup bahagia. 10 tahun kita zaman Pak Jokowi presiden nggak pernah datang ke UNGA di New York. Sidang umum PBB. Pak Prabowo akhirnya memulai tradisi itu kembali. Emang sepenting itu dengan multilateral yang merosot tadi. Betul. Pak Ustadz Ada bilang. gunanya nggak barang ini? Apa gunanya? Presiden hadir dan pidato. Itu kan menunjukkan komitmen Indonesia bahwa lembaga ini walaupun tidak berdaya tetap kita perlukan. Dan karena itu harus dihidupkan kembali. Harus tetap berusaha dipertahankan dengan semua reformasi yang harus kita lakukan kepada lembaga itu. Sebenarnya itu intinya di situ. Kenapa harus datang dan kan Pak Jokowi juga melakukan, maksudku tanpa harus datang kan juga bisa melakukan itu Pak Ustadz. Maksudku apakah ada kepala negara lain yang duduk hadir menonton pidato Pak Prabowo? Apakah ada delegasi asing lain yang secara masif juga mendengarkan dan mengamini di semua itu? acara-acara multilateral begitu biasanya semua kepala negara itu menunggu giliran untuk bicarakan dan orang tidak penting sebenarnya apakah kepala negara lain itu mendengarkan itu tidak, tetapi dia harus menyampaikan message-nya di situ, pesannya di situ. Dan itu komitmen kepada multilateral Komitmennya ini, kepada meskipun itu, ya. tadi udah merosot bukan kepada negara lain ya berarti Pak Ustadz. Kita justru di situ mau hadir justru menyampaikan itu. Nah, coba Anda bayangkan di acara sidang umum itu di New York itu tahun itu. Itu ulang tahun yang ke-80 kan, sidang umum yang ke-80. Untuk pertama kalinya semua tema besar perbincangan dalam sidang umum itu adalah Palestina. Bayangkan kalau negara muslim sebesar Indonesia nggak hadir. Oke. Dan itu kan awal digagasnya yang paling pokok kadang-kadang dalam acara begitu bukan cuma acara itunya tapi side meetingnya. Iya. Pertemuan sampingannya dengan kepala-kepala negara lain kan orang ngumpul semua kan. Iya. Jadi biasanya orang memanfaatkan waktu itu sekaligus untuk ada bilateral di situ. Tapi output yang lahir dari situ kan kemudian adalah BOP kan. Kan itu bukan dari sidang umum itu, tapi dari pertemuan sampingan itu. BOP itu di situ kan pertama kalinya. Yang kedua dilanjutkan di Mesir. Iya. Gitu loh. Jadi yang paling pokok kita pahami di sini menurut saya adalah hadir. Ini adalah momentum di mana peristiwa-peristiwa besar akan terjadi. Kita harus ada di pusaran. Jangan sampai jadi penonton. Ya minimal kalau ada di pusaran ini ada aja untungnya buat kita kan gitu. Hadir. Dan sekaligus juga bisa menghindari bahaya. Iya, gitu. Kalau hadir kan minimal gitu kan. Tapi dulu waktu tahun 65 karena sering hadir belum tentu punya KTA keangkut juga Bos. Bos, bukannya bikin baru kawan bos. Ya, Dan Mama juga sama tentara dulu kan tahun 65 nih kan. Kau sering hadir kawan. Gitu lah. Itu masalah pilihan. Tapi ini jadi clear lah gua dari penjelasan. Harusnya sih dari kemarin pemerintah ngomong kayak begini. Iya, tapi clear lah. Maksudnya iya benar. Iya kan? Jadi kenapa harus ada atensi? Kenapa geopolitiknya begini? Soal korut dan sama Korsel tuh kalau kita mau orang berkelahi ini pengen juga dia ngedamain kan. Iya. Canggih. Itu bonus wisdom. Oke, terima kasih. Gue ada pertanyaan terakhir. Satu terakhir, jangan muka lo jangan merenggut gitu. Iya, kasih boleh lah gue jangan tanya lu terakhir. tanya aja langsung. Iya, mukanya langsung merenggut Pak Ustadz. Ini janji 45 menit, ini udah lewat setengah jam nih. Lu kan tadi nanya ini Korea Utara. Satu Pak Ustadz. Kan kita udah sepakat tadi bahwa Amerika lagi melakukan tarian sufi dan sekarang bagaimana Amerika mempersiapkan gap
kemajuan yang besar dari Cina. Artinya Amerika akan menjadi atau menambah superioritasnya ke depan. Faktanya seperti itu. Kenapa kita tidak memilih menjadi mitranya aliansi Amerika? Bukan mitra itu masih bahasa kementerian, bos. Kalau negara-negara ini ally. Kenapa kita memilih kenapa kita tidak memilih menjadi aliansinya Amerika Serikat aja? Gojek sama Grab tuh benar mitra. Tapi ally ya kan? Betul. Cocok kan? Kenapa kita tidak memilih ally-nya Amerika Gak Serikat berani aja sekalian. Ini dadaku mana dadamu kan? Karena ini akan tumpah, kemajuannya itu akan tumpah ke kita sebagai ally-nya, sebagai aliansinya. Seperti zaman Pak Harto 32 tahun ketika Amerika tumbuh besar, kan kata Ustadz pasca 65 kita udah tahu tondo-tondonya yang akan menang perang dingin siapa. Dan kita memilih ada di pihak yang menang perang dingin, dan akhirnya kita mendapatkan manfaat dari kemenangan itu. Indonesia maju sekali. Kenapa kita tidak memilih roadmap yang sama? Kan bisa aja aliansi bebas aktif. Apalah namanya dulu juga bebas aktif zaman Harto. Bikin aja. Zaman Pak Harto kan kita tetap bebas aktif Pak Ustadz. Tapi kita memilih jadi aliansi kalau Amerika. kata mentor saya kayak gini, Ustadz. Ini kejadiannya gara-gara ini ya. Beliau ini melakukan ini ya Pak. Kata saya ke salah satu mentor saya ini Pak. Ya gara-gara apa kan bisa dicari-cari. Tapi faktanya kan begitu. Karena aku baru mau cerita dikit nih. Kakek saya Ustadz dulu tuh penerbang. Dia itu anak buahnya Benny Murdani lah. Menjelang meninggal dia baru cerita. Dia mengamankan 2 pemimpin negara ASEAN ketika ingin dikudeta waktu itu. 1-0 di Kamboja ketika Pol Pot waktu itu mau naik. Yang kedua, siapa kawan di Filipina nih? Marcos. Dia membawa ke Hawaii, di Bali dan Hawaii. Oh ini kok bisa gitu? Ya kan kita diperintah Amerika untuk mengamankan itu. Kita aliansinya begitu. Ini aset-asetnya Amerika, kita harus bantu. Tapi repot kalau kita aliansi Amerika, Ustadz. Kenapa? Nggak bisa bahasa Inggris ini kan? bahasa Cina lebih susah bos. Iya kan? Oh iya. Nah Ustadz, kenapa kita tidak memilih jalur The Suharto's Way yang udah pernah kita lakukan? Ada analogi berantem lagi nggak di hutan nih Ustaz? Terima kasih. Jadi pertanyaan yang cerdas ini. Ada komplikasi dalam cara kita menerjemahkan politik bebas aktif ya. Apakah itu berarti kita tidak punya strategic partners? Kayak gitu kan. Pak Harto kan tidak pernah keluar dari politik bebas aktif. Tapi beliau secara fix mendefinisikan siapa strategic partnernya dalam pembangunan. Iya kan? Bahwa saya perlu negara-negara donor untuk membantu saya tumbuh. Itulah IGGI dulu kan. Ikatan Gus-Gus konsorsium itu kan. Konsorsium itu kan dulu. Kita kan tumbuh setelah itu. Nah cuma masalahnya sekarang lanskap tahun 65 dengan lanskap sekarang ini benar-benar berbeda gitu loh. Berbedanya itu karena dia tidak pertarungannya itu tidak merupakan pertarungan 2 blok. Oh ini multipolar tadi, balik ke teori gitu pertama lagi tadi itu. Kalau menurut saya pertarungan yang sekarang ini adalah pertarungan untuk menemukan satu model tata kelola dunia baru. Ini yang sebenarnya justru keterlibatan kita ini menjadi penting di sini. Jawaban diplomatis sih, tapi enggak ini benar sih dia. Just ini yang saya mau sebutkan. Kenapa sisi realis dan sisi idealis itu tetap perlu disatukan. Kenapa? Karena pada akhirnya tidak mungkin juga akan ada negara yang bisa berdiri sendiri, nggak ada ceritanya itu. Tapi kita nggak akan ketinggalan kereta nih kalau misalnya nggak. Justru kita harus ada di pusaran seperti itu dan ikut menentukan tata kelola dunia baru itu. Gitu. Misalnya sekarang begini, saya bertanya kepada banyak orang-orang di Eropa ya misalnya. Ini kan arah politik Amerika ini kan tidak berarti tidak menganggap bahwa Eropa di sini jadi kartu penting bagi dia gitu. Iya kan? Dia udah aman kok. Iya kan? Masalah ini kan ada di tataran ini tuh. Iya kan? Sekarang apa substance dari diplomasi kita dengan Eropa sekarang itu loh.
Kan harusnya kita berbicara dengan mereka bahwa secara geografi Anda itu connectednya ke Asia dan Afrika. Ya. Iya kan? Dan karena kita semua yang ada di 3 benua tua ini adalah kolateral dari konflik supremasi ini sekarang, kenapa kita tidak berpikir menyelesaikan persoalan geografi kita bersama gitu loh? Karena terkoneksi. Karena kita terkoneksi. Iya kan? Secara geografi kan kita terkoneksi. Semua yang kita sebut selat-selat ini semuanya ini kan selat yang mengkoneksikan 3 benua ini kan. Iya kan? Dari Selat Babul Mandab kita masuk ke Laut Merah kita masuk ke terusan Suez, habis itu masuk ke Mediterania. Kita nyambung ke Eropa kan. Kan gitu kan? Tapi dengan semua yang barang dari barat ini datang ke sini terus masuk keluar dari Selat Babul Mandab, masuk ke Samudra India, kan masuk ke Selat Malaka untuk sampai ke Asia Timur. Iya kan? Kan kita terkoneksi sebenarnya kayak begini ini. Amerika berpikir, dia juga sangat realistis berpikirnya bahwa ya saya amankan dulu geografi saya gitu loh. Tapi Eropa ini bagaimana dia cara berpikirnya kan? Coba misalnya negara-negara Islam juga bagaimana cara dia berpikir kan? Asia bagaimana cara dia berpikir ya gitu. Jadi yang akan terjadi ke depan itu bukan model aliansi seperti dulu. Milih salah satu blok. Berarti konsep aliansinya pun udah berubah ya? Berubah sama sekali. Karena semua orang sedang mencari narasi baru. Orang sedang mencari satu pola tata kelola baru. Itu yang sedang orang cari sekarang itu loh. Kalau Anda lihat misalnya sekarang di APBN-nya Uni Eropa, Anda akan melihat bahwa belanja pertahanannya naik drastis sekarang itu. Karena mereka berpikir bahwa sudah waktunya kita lagi tidak dilindungi oleh Amerika, harus bisa melindungi diri sendiri. Iya kan? Berarti orang sedang berpikir masuk ke strategic autonomy. Penerapan dari ide tentang survival itu tadi adalah orang berpikir dia punya strategic autonomy, kemandirian strategis. Buat kita Indonesia pangan sama energi yang paling pokok kan? Iya. Kan itu kan kayak Jadi gitu. karena makin atomik ya dunia ini otonominya menjadi lebih penting dan strategi beraliansinya pun jadi berubah kan gitu ya. Jadi berubah sama sekali dan proses aliansi seperti itu tidak bisa lagi kayak model dulu, nggak akan begitu polanya gitu. Kenapa? Karena setelah era globalisasi kemarin kita sudah terlanjur ada dalam integrasi yang sangat kuat. Itu kan konteks aliansinya yang Budi ceritakan tadi kan dalam konteks perang dingin kan. Perang dingin karena kan cuma 2 blok lebih sederhana. Iya, Kalau sekarang kan nggak ada blok itu sekarang. Multipolar. Sekarang kalau misalnya Meskipun paling besar tadi kalau Pak Ustadz ya Cina sama Amerika. Amerika. Tapi Sekarang kayak misalnya itu pun Eropa ya. dinamis kan. Iya, Eropa misalnya sekarang. Dia tidak terlalu mengejar pertumbuhan kalau Anda melihat cara berpikir elit-elit di Eropa. Dia nggak terlalu mengejar pertumbuhan. Sebagiannya kalau saya perhatikan itu adalah karena trauma historinya terlalu jauh. Perlombaan mengejar pertumbuhan inilah yang menyebabkan semua perang yang terjadi di abad modern ini itu loh. Ada refleksi gitu ya. Sampai ada satu orang diplomat Eropa itu bilang ke saya begini, kita tidak berpikir welfare sekarang. Yang kita pikirkan adalah well-being. Makanya Kita hidup sebagai manusia, Makanya kita nggak kejar pertumbuhan. Iya, Kita kawan hidup udah maju dulu Pak Ustadz. enggak ya. juga bos. Soalnya kalau ke Eropa enggak ya lebih bagus Singapura jauh. Iya kan? jauh, tapi mereka tidak lagi. Cuma kelebihannya dia adalah kelas menengahnya kuat. Kuat. Iya kan? Lu Ke depan yang Udah lebih pernah berbahaya itu. menikmati dia maju Dinda. iya, Yang lebih berbahaya Tapi itu adalah Itu kawan, ya kan? Kawan udah pernah menikmati Emang negara gitu, maju. nasihat all money itu belum tentu relevan buat kita. Ente udah pernah makan di candy stick bos, ya kan? Aneh masih warteg gitu kan? Itu Pak Ustadz. Itu memang itu arahnya kayak ke situ. Tapi misalnya, saya lihat Iya, kenapa iya. Terus, koneksi itu jadi penting. Misalnya, Iya. kita kan sekarang mengembangkan hilirisasi, iya kan? Oke, kita punya nikel, kita mau bikin baterai, iya kan? Untuk mobil listrik, Ya. oke. Tapi kan kita tidak masuk di industri mobil listriknya, iya kan? Sekarang Amerika berpikir bahwa kalau mobil listrik ini dilanjutin, kita kalah sama Cina. Oke. Basis asumsi dasar dari semua mobil listrik ini kan isu lingkungan, climate change yang melahirkan konsep green economy ini semua kan, iya kan? Masuk ini semuanya. Tiba-tiba Amerika keluar dari Paris Agreement.
Iya kan? Dia, Dia keluar dari dia bikin mainan sendiri. Kita Gimana lu mau aliansi dalam situasi kita kayak kembali gitu ke kan? minyak. Iya, Iya kan? betul. Sekarang Anda perhatikan nanti kayak di Eropa, Iya, ada kembali. penurunan yang drastis dari produksi mobil listrik. Iya kan? Elon Musk kan udah relatif nggak bicara Tesla sekarang. Iya, benar-benar. Dia shifting, iya kan? Karena dia tahu kalau di jalur ini kita kalah dalam Sama pertarungan. Cina. Nah, cuma kalau ini nanti mobil listrik yang nggak berkembang, kan ada disrupsi lagi di kita ini kan? Nikel kita ini ujungnya kemana? Iya. Iya kan? Belum kelar hilirisasi kita. Belum kelar, udah stop industrinya. Iya, udah ganti barang ini kan. Udah ganti kayak gitu. Itulah Budi ini nggak ngerti dia Pak Ustadz. Kalau kita ke Eropa ya setelah jam 8 malam kita order Uber walaupun bayarnya 100 euro nggak ada yang mau ngambil karena work life balance bos, well-being tadi. Iya betul. Iya. Aku harus menghormati ini hak dengan anakku punya hak untuk bersamaku. Anjingku juga punya hak untuk mendapat perhatianku kan. Betul. Kan? Itu udah nggak Ruang keluargaku punya hak untuk aku tempati. mana ngerti Budi orang-orang kayak Budi ini soal animal liberation ini mana ngerti Karena Ustadz, udah pernah kan? maju Pak Ustadz, Iya kan? kawan ya kan. Old money bos. Old money. Lu kalau dinasehatin Pandu Syahrir juga nggak relevan juga kan sama hidup lu kan. Old money, bos. Anak cihil kan. Iya, benar, kan? benar. Oh, iya bang, lu benar bang. Kan gitu aja kan paling lu kan. Ente kayak dari dulu Bang. Iya ya kan. Lu kalau investment tuh kayak begini, ah, iya bang bener lu bang gitu Iya, kan. betul. Mana ngerti Pandu Syahrir melata-lata kayak kita ini bos ya kan. Betul. Kan itu dulu jawabannya juga. Iya. Misalnya jawaban kita soal waktu isu lingkungan ya, soal hutan misalnya kan, deforestasi kayak gitu kan, kita bilang, lah ya dia udah sejahtera duluan, kita baru mau kan. Iya. Kayak gitu. Kan kayak selalu jawaban kita. Tetapi pada akhirnya karena kita terkoneksi sebagai masyarakat manusia, persoalan kita itu nanti adalah persoalan Iya. human society. Itu akhirnya nanti di sini. Network society ini juga. Nah, human society nanti persoalannya akan menghadapi masalah besar ketika kita mulai ketemu dengan format baru dari kapitalisme baru nanti. Ya. State Yang tadi Pak capitalism. Ustadz katakan itu ya. Nah, itu kita akan perlu. temukan itu ya. Nah, nanti balik lagi ke filsafat. Nah belajar ini yang betul. kita perlu jelaskan setelah ini kritik dari Anies Mata, Ustadz Anies Mata mengenai state capitalism dalam paradoks Indonesia. Di episode berikutnya. Nggak mana berani ngeritik. Duet Bos. Anies Mata sendiri apa duet Anies Mata dengan Fahri Hamzah, Bos? Hah? Kan Fahri Hamzah kan Sumitronomi. Iya tapi kan beda kementerian bos. Ya tapi kan friend. Iya boleh juga. Sebagai friend aja. Kalau kita yang di diplomasi, kita ngomong baik kayak kerjanya tiap hari. Jadi Bang Fahri Kalau Pak Fahri kan bangun rumah. Iya, lu jangan macam-macam. Bang Fahri Pertanyaan lu hati-hati. Jangan bikin gue susah, kita susah. Bang Fahri sama Bang Ara udah damai bro. Sampai jumpa lagi.